Narratology memang berangkat dari teori dan gerakan structuralism. Maka dari itu tidak heran bila narratology memiliki unsur yang serupa dengan structuralism, kemudian juga archetypal criticism, atau mythology analysis, dan juga new criticism. Tapi sesuai dengan namanya, narratology berfokus kepada struktur dari narasi, atau dalam hal ini berfokus pada plot dan cerita. Hello everybody, welcome back to my channel. Seperti biasa, lagi-lagi ini adalah episode lain dari seri teori sastra yang akan sama-sama kita bahas. Kali ini kita akan membahas mengenai narratology. Ini adalah salah satu teori sastra, teori yang bisa digunakan untuk menganalisis sebuah karya sastra, yang mana teori ini itu sebenarnya berkaitan erat dengan teori lain di dalam literary criticism atau literary theory, yaitu structuralism. Maka juga memang tidak heran bila nanti ketika kita membahasnya, kita akan menemukan persamaan atau ada unsur-unsur yang serupa dengan structuralism tentunya, kemudian juga archetypal criticism atau kita sebut juga dengan mythology analysis, dan juga new criticism. Tetapi tentu saja narratology memiliki fokusnya sendiri, spesifik, sehingga narratology ini bisa dibedakan dari teori-teori yang lain. Bagaimana secara mendetail, mari kita bahas bersama ya. Seperti biasa kita akan mulai dari definisi. Di sini narratology is the study of how narratives or stories make meaning and what the basic mechanisms and procedures are which are common to all acts of storytelling. Oke, jadi gini, narratology ini adalah studi ya tentang cerita atau narasi, ya kan? Bagaimana narasi itu membangun cerita dan bagaimana mekanisme prosedur yang ada di semua jenis cerita. Jadi dia anggapannya adalah semua jenis cerita itu sebenarnya mempunyai mekanisme, prosedur, dan pada dasarnya adalah struktur yang serupa atau paling tidak memiliki ciri-ciri atau struktur yang memiliki persamaan gitu ya, atau mirip gitu. Cuma begini, narratology is not the reading and interpretation of individual stories, but the attempt to study the nature of story itself as a concept and as a cultural practice. Jadi tidak membahas spesifik, misalnya kalau kita coba menggunakan perbandingan dengan teori-teori lain. Misalnya dengan menggunakan teori lain, kita akan membahas sebuah karya sastra. Kita akan mencari pemaknaannya di situ, khusus untuk karya sastra itu. Apakah penokohan, apakah latar belakang sejarah, apakah pemaknaan dari segi psikologi, sosial, dan lain sebagainya, tergantung dari teorinya. Ini berbeda dengan narratology, di mana narratology itu tidak beranggapan bahwa sebuah karya sastra itu punya pemaknaan yang lain dengan karya sastra yang lain. Jadi karya sastra yang satu dengan karya sastra yang lain itu mereka punya struktur yang serupa. Jadi ceritanya itu pasti punya hal-hal yang serupa dengan cerita yang lain. Jadi tugas si narratologist gitu atau kita ingin menganalisis gitu, kita akan mempelajari mana atau apa struktur karya sastra yang satu ini yang sama dengan struktur karya sastra yang lainnya, atau yang awam atau yang umum bisa ditemukan. Untuk lebih mendetail kita akan bahas lagi lebih lanjut ya. Nah, di sini ada keywords-nya, kata kunci ya. Kata kunci yang pertama adalah, kata kunci yang kita gunakan bila kita menggunakan teori narratology. Pertama adalah story atau fabula atau histoire gitu ya.
itu adalah sequence as they happen. The story has to begin at the beginning, then move chronologically without nothing left out. Nah, jadi di narratology ini membedakan antara story and plot, cerita dan plot. Kalau cerita itu adalah secara keseluruhan dan itu harus kronologis, awalnya apa dan akhirnya apa. Jadi awalnya apa? Jadi secara umum cerita ini tuh bagaimana? Apa yang terjadi dulu sehingga terjadi prosesnya sampai akhirnya seperti apa, begitu. Tetapi kalau plot ini adalah atau sujet atau discourse gitu ya, itu a version of a story that can begin in the middle of a chain events and that can also provide us with flashback and flash forward. Ada typos itu. Intinya gini, kalau plot itu bisa dari mana saja. Misalnya kita ketika membaca sebuah karya sastra, kita akan membaca bahwa cerita itu dimulai dari pertengahan. Kemudian nanti di sepanjang kita membaca, itu akan melihat ada flashback, ya kan? Atau kejadian yang terjadi di masa depan. Nah, jadi itu tidak urutan kan, tapi hanya plot yang ada di karya sastra itu. Tapi kalau fabula atau istoak itu tadi harus murni. Bila kita melihat sebuah karya sastra dari plotnya, maka yang kita baca adalah dari halaman awal, kemudian halaman tengah dan akhir. Apa yang terjadi di situ? Apakah ada flashback atau maju ke depan gitu ya? Tapi kalau kita melihatnya dari sisi story, maka ini akan diurutkan kembali mana yang adegan pertama dan mana adegan yang di tengah proses dan yang akhir. Nah, itu perbedaan antara story and plot. Kemudian nah, ada 3 teori yang kita bisa gunakan, 3 teori utama yang bisa kita gunakan di dalam narratology. Teori yang pertama dari Aristotle, diambil dari teori Aristotle, kita sebutnya dengan Aristotelian analysis. Kemudian yang kedua dari Vladimir Propp, kita menyebutnya dengan Proppian analysis, dan yang terakhir adalah by Gerard Genet, atau kita sebut dengan Genetian analysis. Nah, ini adalah 3 teori yang bisa kita gunakan. Kita bisa menggunakan salah satu gitu ya. Kemudian menyocokkan ya kan, struktur cerita sebuah karya sastra dengan struktur yang berdasarkan pada 3 teoris ini. Nah, kita akan lihat satu persatu ya. Yang Aristotelian analysis ini ada beberapa hal yang menjadi fokusnya. Pertama, character and action are essential in the story. They must be revealed through elements of plot. Jadi yang utama adalah tokoh dan tindakannya, ya kan? Tokoh dan tindakan dari tokoh itu sangat penting, ya. Itu yang terpenting sebenarnya dalam sebuah karya sastra. Dan itu bisa dilihat dari elemen-elemen plot. Nah, elemen-elemen plot itu apa saja menurut Aristotle? Pertama, hamartia atau dosa, sin, ya. Flaw that induces tragic flaw in tragedy. Jadi maksudnya begini, di dalam plot itu pasti ada dosa atau kelemahan gitu kan, yang dilakukan atau dialami oleh si tokoh dalam sebuah cerita. Di dalam plotnya itu, dalam ceritanya itu ya, pasti ada flaw gitu ya, ada kecacatan gitu ya, kesalahan atau dosa, disebut dengan hamartia. Kedua adalah anagronesis. Anagronesis ini adalah recognition atau realization. Itu di dalam plot itu muncul ketika si protagonis itu kemudian menyadari sebuah kebenaran gitu kan, sehingga dia bisa melihat dirinya sendiri gitu ya. Dia bisa sadar gitu ya. Itu disebut dengan self recognition gitu. Jadi ketika dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, kemudian dia akan sadar gitu kan, atas hal buruk yang sudah dilakukan dia. Maka yang terakhir ada namanya peripetesia, yaitu reversal atau vorton of a turnaround. Jadi setelah dia sadar, maka akan terjadi hal yang membalikkan keadaan, di mana dia akhirnya menjadi lebih baik gitu ya. Misalnya sebelumnya dia adalah seorang prince, pangeran yang suka berfoya-foya, kemudian dia akhirnya hancur gitu. Kemudian nanti ketika dia sadar, dia akan menemukan sesuatu hal yang membuat dia menjadi orang yang lebih baik. Contohnya misalnya Beauty and the Beast,
Kita tahu bahwa karya sastra klasik ini ada yang namanya ada Beast-nya. Beast-nya itu adalah seorang pangeran yang melakukan keburukan istilahnya ya, sehingga dikutuk menjadi beast gitu. Kemudian dia menemukan self recognition ketika bertemu dengan si Belle, ya kan. Kemudian dia mulai sadar, jatuh cinta, dan akhirnya dia akan kembali ke kehidupannya menjadi manusia tetapi lebih baik gitu ya. Itu turnaroundnya kurang lebih seperti itu. Ini plot yang fokus dari struktur sebuah cerita berdasarkan Aristotle. Kemudian ada lagi yang Vladimir Prop itu tadi, Propian analysis. Ada 4 hal yang bisa diperhitungkan. Pertama adalah he proposes 31 functions that some of them may construct or form a tale. Not a single story has all functions. Jadi secara detail nanti bisa dibaca lagi secara detailnya bahwa dia mengajukan 31 fungsi. Jadi ada fungsi cerita atau tokoh gitu ya di dalam sebuah karya sastra atau sebuah cerita. Tetapi tidak ada satu cerita pun itu yang menggunakan 31 fungsi semuanya, itu tidak ada. Ada yang misalnya hanya pakai 20 fungsi, ada yang menggunakan 15 atau lebih sedikit, atau hampir 31 tapi tidak mungkin semuanya. Meskipun begitu, dari 31 fungsi ini itu tetap order of the functions is fixed because events tend to have a due order. Tapi bagaimanapun 31 fungsi ini tetap urutannya tetap stabil gitu ya. Tetap sama, fix. Apa dulu meskipun tidak selalu ada. Nanti kita bahas lebih detail ya. This method basically wants to show that beside the story's multiformity, there lies a uniformity. Jadi maksudnya gini, setiap cerita berbeda-beda, cerita apapun itu, mereka sebenarnya punya 31 fungsi. 31 fungsi ini macam-macam. Ada yang cerita pertama hanya punya 15 fungsi, cerita kedua hanya punya 5 fungsi, cerita selanjutnya malah 29 fungsi. Dari semua cerita yang berbeda ini, tetap bagaimanapun mereka punya berbagi fungsi yang sama sehingga seragam. Nah, 31 fungsi itu apa saja? Kita tidak akan bahas, tetapi disederhanakan oleh Prop sendiri, diklasifikasikan menjadi 7 spheres of action as roles not action. Jadi maksudnya adalah meskipun namanya 7 spheres of action, tapi ini lebih kepada peran, bukan tindakan. Jadi peran tokoh gitu kan di dalam plotnya atau di dalam ceritanya. Maksudnya gimana sih? Kita lihat ya. Jadi gini. Nah, di sini ada 7 spheres of action according to Prop. Pertama pasti ada namanya the villain. Nah, sudah jelas kan? Pasti ada the villain. Ini mengingatkan kita kepada teori untuk membahas mythology ya, mythological analysis gitu ya, atau kita sebut juga sebagai archetypal ya, archetypal criticism. Ada the villain, kemudian ada the donor atau provider, ada the helper, ada the princess and her father, dispatcher, kemudian hero, pasti apakah hero itu sebagai seeker atau victim, dan the false hero. Jadi according to Prop ini ada 7 peran tokoh di dalam sebuah cerita. Nah, tentu saja meskipun di dunia modern, meskipun setting dari cerita itu modern, tetap kita bisa mencocokkan mana yang masuk di dispatcher, mana yang masuk the princess and her father, dan sebagainya. Semacam itu. Sederhananya semacam itu ya. Tapi untuk lebih detailnya ada 31 ada 31 functions gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah the Janetian analysis. Nah, kalau Janetian analysis itu berfokus memberikan berat kepada bagaimana cerita itu diceritakan. Jadi ada 6 analisis, gampangnya seperti ini. Perlu saya ingatkan bahwa sekali lagi kita harus ingat bahwa narratology ini berfokus kepada struktur dari cerita atau struktur dari plot cerita dan plot gitu ya, fokusnya ke situ. Janetian 6 areas of analysis, ada 6 area yang dianalisis oleh menggunakan teori dari Jana ini ya, Gerard Jana ini.
Pertama, is the basic narrative mode mimetic or diegetic? Apakah mode cerita ketika sebuah novel, ketika sebuah cerita gitu ya, sebuah karya sastra itu diceritakan ceritanya, apakah cerita itu bersifat mimetic atau diegetic? Maksudnya apa? Mimetic itu dramatizing atau showing, sedangkan diegetic itu panoramic atau summarizing. Sebuah di cerita itu apakah sesuatu itu dijelaskan dengan cara mendetail, ya kan? Misalnya menjelaskan sebuah rumah itu bisa dijelaskan dengan cara dramatizing atau showing. Tidak sekedar mengatakan ada sebuah rumah di tepi jalan. Tidak semacam itu kalau mimetic. Biasanya menggunakan ada sebuah rumah di tepi jalan berwarna merah, misalnya rumah tua, atau bahkan nomornya, atau bahkan seperti apa bentuknya gitu kan, itu showing. Tapi kalau dramatizing termasuk misalnya penggambaran bahwa rumah tua itu seperti kakek-kakek yang sudah sangat tua sehingga tidak bisa menopang tubuhnya sendiri, misalnya seperti itu kan dramatizing. Tapi apapun itu, ketika menggambarkan cerita, menggambarkan sesuatu gitu ya di dalam cerita, berarti itu masuk ke dalam mimetic. Sedang kalau diegetic ya hanya menjelaskan, atau summarizing, atau panoramic, yang menjelaskan saja ya, menggambarkan seperti itu gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah how is the narrative focalized gitu ya, atau focused. Jadi point of view-nya seperti apa? Who is telling the story? Siapa naratornya gitu ya. How is time handled in the story? Ya maju mundur plotnya, atau menggambarkan masa depan dan sebagainya, atau memang datar saja ya. How is the story package? Double-ended, single-ended, dan sebagainya. Jadi endingnya itu gimana ceritanya? Diceritakan tuh seperti apa? Apakah single-ended? Ya sudah, tidak ada kemungkinan lain. Atau punya double-ended, jadi maksudnya ada opsi lain dari endingnya gitu ya. Kemungkinan lain. Atau menggantung, atau bersambung, dan sebagainya. Nah, how are the speech and thought represented? Bagaimana penggunaan bahasanya? Apakah direct speech, indirect speech. Nah, jadi fokus dari Generation ini fokusnya adalah pada bagaimana cerita itu diceritakan, gitu, menggunakan 6 poin ini. Nah, itu Generation. Nah, teori-teori tadi masih bisa dibaca kan, masih dibaca lagi secara lebih detail. Tapi sekarang pertanyaan mendasar adalah what the narratologists do in the analysis of literary works. Bagaimana cara mengaplikasikannya di sebuah karya sastra? Bagaimana kita menganalisisnya ketika kita ingin menganalisis sebuah karya sastra, ketika kita ingin menggunakan narratology? Pertama seperti ini. They look at individual narratives, seeking out the recurrent structures that are found within all narratives. Jadi maksudnya seperti ini. Kita ambil misalnya satu karya sastra. Yang mau kita analisis itu berbeda dengan structuralism. Structuralism itu kan membahas strukturnya dan pemaknaannya, ya kan? Struktur itu membangun maknanya. Apa sih yang ingin disampaikan di sebuah karya sastra ini? Apa yang kita dapatkan? Bahwa misalnya karya sastra ini, kalau structuralism ya, bahwa karya sastra ini membahas mengenai kedamaian misalnya. Berarti struktur dalam sebuah karya sastra itu membangun makna ini. Maka menggunakan binary opposition, misalnya yang di mana yang kedamaian, mana yang bukan kedamaian, kan seperti itu. Apa yang menyimbolkan ini, apa yang menyimbolkan itu. Begitu juga dengan mythological analysis atau archetypal criticism yang mencoba mencari makna, simbol, meskipun menggunakan struktur juga, tetapi punya makna, ya kan? Punya makna. Apa sih artinya ini? Apa sih artinya itu? Cerita ini punya struktur tertentu, tapi ingin menyampaikan apa? Tetapi di narrative, no, kita hanya perlu menjelaskan bahwa di dalam karya sastra ini punya elemen-elemen atau punya unsur narratologi, sama seperti novel yang lain, sama seperti karya sastra yang lain.
Misalnya kalau ini punya villain, villainnya yang mana? Gitu. Oh ini. Kenapa? Karena sama seperti karya sastra yang lain yang juga punya villain gitu. Nah, jadi itu yang dilakukan. Kemudian they focus more on the teller and the telling, disregard the content. Jadi tidak ada urusannya dengan konten. Nah, kontennya itu tidak dibahas. Apa makna cerita? Oh tidak, hanya dijelaskan telling dan tellernya. Bagaimana cerita ini diceritakan, siapa si pembicaranya yang menceritakan, dari point of view siapa, apakah menggunakan aku atau menggunakan dia atau bercampur gitu, murni struktur cerita dan plot. Kemudian akan timbul pertanyaan memang, terus apa bedanya dengan Nuclearism? Nuclearism toh juga tidak membahas hal-hal di luar karya sastra. Ya, serupa seperti yang kita bahas sebelumnya, memang serupa. Tetapi Nuclearism masih membahas tentang pemaknaannya. Apa makna dan maksud dari sebuah karya sastra ini. Tetapi narratology fokus hanya pada narasi, penceritaan, plot cerita, bukan konten, bukan pemaknaannya. Selanjutnya, they take categories derived mainly from the analysis of short narratives which are expanded later on novel length narratives. Dan yang terakhir, the foreground action and structure, then character and motive. Nah, ini awal-awalnya memang fokusnya kepada karya sastra yang lebih pendek, ya kan, yaitu short story, novela. Nah, tetapi meskipun juga bisa digunakan untuk karya sastra yang lebih panjang, tetapi mereka fokusnya memang narratology itu lebih cocok, lebih pas kalau membahas short story, gitu ya, karena strukturnya akan lebih gampang didapatkan atau lebih jelas didapatkan. Dan untuk karya sastra yang lebih panjang gitu kan, itu membutuhkan analisis yang lebih mendalam karena narasinya juga lebih panjang. Nah, fokusnya seperti itu, penjelasan gampangnya. Dan fokusnya lagi kepada tindakan dan struktur daripada karakter dan motifnya. Karakter itu digunakan, karakter itu dianalisis hanya untuk menjelaskan struktur dari sebuah karya sastra. Ya kan, seperti kita tahu, misalnya satu karakter itu tadi adalah hero, dan satu karakter yang lain di dalam karya sastra itu adalah princess and her father, ya kan? Gunanya apa? Gunanya kita menganalisis karakter ini untuk menunjukkan bahwa plotnya itu seperti apa, atau jalan ceritanya itu seperti apa. Itu sebabnya karakter dan motifnya, apakah dia pemberani, apakah dia punya perkembangan character development, itu tidak menjadi fokus dari narratology. Jadi sekali lagi, fokus dari narratology itu adalah untuk membuktikan bahwa sebuah karya sastra itu memiliki narasi, struktur narasi tertentu, tergantung dari teori mana yang kita gunakan, minimal di antara 3 itu tadi, ya kan, bahwa setelah kita berhasil membuktikan itu kan, sebenarnya membuktikan kembali bahwa karya sastra yang lain pun juga mempunyai struktur yang sama. Nah, itu bagian akhir ya. Jadi fokusnya sekali lagi, narratology sesuai namanya adalah narasi. Meskipun seperti kita ketahui, satu teori dengan teori yang lain dalam karya sastra, ya ketika kita ingin mengaplikasikannya itu kadang saling berbagi, ya, saling berbagi elemen, unsur, ya, atau konsep. Tetapi teori tersebut menawarkan gitu fokus, sehingga kadangkala ketika kita ingin menganalisis sebuah karya sastra, saya rasa saya bukan narratology, bukan historicism. Kenapa? Karena saya tidak ingin membahas tentang pemaknaannya. Saya tidak ingin sama sekali membahas tentang bagaimana karakter ini itu berubah, atau kita sebut dengan character development, atau the depth of characterization.
penokohannya secara mendetail. Tidak, saya cuma ingin menjelaskan bahwa ini karya sastra ini punya jalan cerita tertentu yang sesuai dengan teori narratology. Nah, pada dasarnya seperti itu. Nah, sekali lagi pembahasan kali ini hanya surface, tapi saya harap penjelasan saya itu dapat memberikan gambaran secara mendasar atau general gitu, sehingga bisa membantu teman-teman sekalian untuk lebih mendalami apa itu narratology dan bagaimana menggunakannya. Tetapi saya juga tetap membutuhkan komen, ya kan, dari teman-teman sekalian. Silahkan tulis saja di komen gitu, in the comment section, supaya saya juga bisa mengembangkan, memberikan video yang lebih baik dan penjelasan-penjelasan yang lebih mendetail. So again, I really hope that this video can help you. Thank you very much for your attention. Thank you very much for watching the video. Don't forget to subscribe, like, and give comments. Have a nice day. Stay safe, everybody, and goodbye.